Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali lagi dengan saya Indah Hoirabariah, dan saya akan di part ini akan menjelaskan tentang manasik haji dan umroh. Jadi setelah di beberapa video sebelumnya kita membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rangkaian ibadah haji, dari mulai keberangkatan dari Indonesia, kemudian bagaimana masuk ke asrama haji, mulai dari rumah masuk ke asrama haji atau pemeriksaan kesehatan sampai pulang kembali ke tanah air, itu sudah Indah jelaskan di video sebelumnya. Maka di hari ini, di video kali ini, Indah akan membahas tentang manasik haji dan umroh yang sesuai dengan apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang di bawah Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, seperti itu. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, alangkah baiknya kita untuk mengetahui dulu apa itu umroh dan apa itu haji, sehingga nanti kita bisa lebih full dalam menjalankan ibadah tersebut apabila kita sudah tahu maknanya seperti apa, gitu ya. Jangan-jangan misalkan kita melaksanakan sholat tapi kita tidak tahu apa itu sholat. Jangan-jangan kita melaksanakan puasa tapi kita tidak tahu makna puasa, hikmah puasa dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu apa itu apa kalau kita tahu apa itu apa. Kita tidak tahu kalau apa itu umroh kalau kita nggak tahu apa itu umroh, gitu ya. Maka yuk mulai dari hari ini kita akan belajar dulu tentang apa sih itu umroh, ya. Jadi untuk di part kali ini kita akan membahas dulu tentang apa itu umroh. Nah, umroh di sini sesuai dengan yang disusun oleh buku tuntunan manasik haji dan umroh versi Kementerian Agama tahun 2020, umroh menurut bahasa berarti ziarah, ya. Umroh menurut bahasa berarti ziarah. Dan menurut istilah, umroh itu mengunjungi Baitullah atau Ka'bah dengan melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan tahallul, seperti itu ya. Dan bagaimana sebetulnya hukum umroh? Nah, ada beberapa hal yang berbicara tentang hukum umroh. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, menunaikan ibadah umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, menunaikan ibadah umroh hukumnya itu sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Di sini sudah ada footnote-nya bahwa di dalam kitab Wahbah Zuhaili Fiqhul Islam, ya. Teman-teman di sini bisa menjadi rujukan kenapa umroh itu disebut dengan sunnah muakkadah, ya. Ada di juz 3 halaman 9. Dan selanjutnya, umroh itu terbagi kepada dua, ada umroh wajib dan ada umroh sunnah. Nah, apa sih yang membedakan umroh wajib dan umroh sunnah? Kalau umroh wajib, umroh yang pertama yang dilakukan oleh seorang muslim disebut umratul Islam. Umroh yang wajib adalah umroh yang dilaksanakan karena nazar, maka dia hukumnya menjadi wajib karena dia nazar. Dan selanjutnya umroh sunnah, umroh ini dilaksanakan setelah umroh wajib, baik untuk kali kedua dan seterusnya, dan dilakukan bukan karena nazar, seperti itu ya. Jadi umroh wajib dan umroh sunnah. Selanjutnya, kapan sih waktu melaksanakan waktu mengerjakan umroh? Nah, umroh dapat dilaksanakan kapan saja kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh dalam melaksanakan umroh bagi jamaah haji, yaitu saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar, 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik. Jadi dalam satu tahun jamaah atau umat muslim diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh kecuali di hari ini saja. Hari apa saja? Yaitu hari Arafah, hari Nahar, 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih syarat, rukun, dan wajib umroh? Kalau untuk syarat umroh, yang pertama adalah tentu beragama Islam. Yang kedua adalah balik, yaitu dewasa. Kemudian akil, berakal sehat. Kemudian merdeka, bukan merupakan hamba sahaya. Dan yang kelima adalah istita'ah, mampu.
Dan bila tidak dipenuhi syarat ini, maka gugurlah kewajiban seorang berumroh. Dan setelah pembahasan mengenai syarat, maka ada pembahasan mengenai rukun umroh. Biasanya kita sudah tahu tentang ada berapa sih rukun umroh. Rukun umroh di beberapa video yang sudah Indah sampaikan ada 5. Ya, yang pertama ada ihram, termasuk di dalamnya niat. Kemudian yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kemudian sa'i, ya, berjalan dari Shafa ke Marwah. Kemudian mencukur, yaitu tahallul. Dan kelima adalah tertib. Tertib maksudnya adalah melaksanakan umroh secara berurutan, yakni tadi mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Ya, apa saja? Ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul, yaitu mencukur rambut. Dan rukun umroh tidak dapat ditinggalkan. Jadi kalau ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka umroh seseorang itu tidak sah, ya. Kemudian ada wajib umroh. Nah, apa yang menjadi wajib umroh di sini? Wajib umroh adalah berihram dari mikot. Bila kewajiban ini dilanggar, ibadah umroh seseorang tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Ya, jadi kalau seandainya dia tidak berihram di mikot, maka dia harus membayar dam, seperti itu. Nah, mikotnya tuh apa kalau untuk umroh? Kalau untuk umroh di sini mikotnya mikot makani. Untuk umroh jamaah haji Indonesia juga bergantung pada gelombang berapa jamaahnya itu berangkat. Tapi kalau jamaah haji gelombang 1 yang mendarat di Madinah, maka dia mengambil mikotnya di Bir Ali. Ini sudah pernah dibahas di beberapa video di awal-awal. Kemudian untuk jamaah haji gelombang 2, ya, bisa mengambil mikot katanya untuk umroh ini di asrama haji embarkasi atau di dalam pesawat ketika pesawat melintas sebelum atau pas di atas Yalamlam atau Kornul Manazil. Nah, bisa juga di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah, seperti itu ya. Kemudian jamaah haji yang sudah berada atau mukim di Mekah, maka mengambil mikotnya di Ji'aronah atau Tan'im atau Hudaybiyah dan tanah halal lainnya. Dan selanjutnya adalah tahallul umroh. Adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umroh, dan karena itu dihalalkan, dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram umroh. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah cukur rambut, kemudian maka dia sudah dihalalkan lagi apa yang menjadi larangan tadi selama berihram umroh. Dan selanjutnya hukum umroh itu sunnah berulang kali saat haji. Menurut Imam Malik dan Ibnu Taimiyah, makruh umroh lebih dari 1 kali dalam setahun. Sekalipun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa boleh-boleh saja, namun Imam Ahmad bin Hambal mensyaratkan minimal jeda 10 hari dari umroh sebelumnya. Sementara Ibnu Abbas dan Tawus berpendapat bagi orang yang sudah mukim di Mekah minimal 4 hari jedanya. Lebih utama melaksanakan tawaf sunnah ketimbang umroh sunnah berulang kali. Di sini ada footnote ya di bawahnya, bahwa ini referensi yang dijadikan oleh Kementerian Agama dalam pengambilan hukum umroh sunnah berulang kali saat haji. Oke, itu saja kita pembahasan tentang umroh. Di next video kita akan membahas tentang apa itu haji, bagaimana hukumnya, dan lain sebagainya. See you in the next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.